Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustaqim, NPM 231055201100. Saya berasal dari program studi Teknik Informatika dari kelas 3B Malam. Baiklah, izinkan saya mempresentasikan PPT yang saya buat yang berjudul Identifikasi Hardware, Perakitan dan instalasi Microsoft Office, fitur VirtualBox, Windows, dan penggunaan Regedit. Baiklah, masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang pengertian hardware. Hardware komputer adalah komponen fisik dari sebuah komputer yang berfungsi untuk mendukung pengelolaan data, komunikasi, dan operasi lainnya. Hardware merupakan elemen yang nyata yang dapat disentuh dan dilihat secara langsung. Hardware bekerja bersama-sama dan dengan software untuk menjalankan fungsi komputer. Tanpa hardware, komputer tidak dapat beroperasi. Meskipun memiliki software yang terbaik sekalipun, hardware dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan namanya perangkat keras, adalah salah satu komponen dari sebuah komputer yang sifatnya alatnya bisa dilihat dan diraba secara langsung atau yang berbentuk nyata, yang berfungsi untuk mendukung proses kompetisi. Hardware adalah perangkat komputer yang disusun terdiri dari atas susunan komponen-komponen elektronik yang berbentuk fisik atau berubah benda. Baiklah, kita harus memahami komponen utama pada komputer dulu, yaitu yang pertama CPU, yaitu otak yang memproses data dan instruksi, dan CPU juga menentukan kecepatan dan performa komputernya. Yang kedua, RAM. RAM yaitu sebagai memori sementara yang menyimpan data yang sedang diakses oleh CPU. Maka semakin besar RAM, semakin banyak program yang akan dijalankan secara bersamaan. Hard disk. Terus ada penyimpanan utama dari komputer yang berisi sistem operasi, program, dan file-file sebagainya. Yang keempat, kartu grafis yang memproses dan menampilkan gambar di layar-layar. Pengaruh besar pada kualitas gambar dan performa game. Lalu kita masuk dalam assembling komputer, yaitu perakitan komputernya. Pastikan komponennya kompatibel atau lengkap. Yang kedua, memasang prosesor ke motherboard. Itu ada gambarnya. Yang ketiga, memasang CPU. Gambarnya di samping. Yang keempat, pasangkan RAM ke slot motherboard. Ini gambarnya. Yang kelima, memasang motherboard ke casingnya. Keenam, hubungkan power supply-nya dan kabel-kabelnya. Dan ketujuh, hidupkan komputer dan uji komputer. Maka kalau kita melakukan tata cara tersebut, insya Allah berhasil menyala. Oke, selanjutnya instalasi VirtualBox. Instalasi VirtualBox, yang pertama kita harus membuka VirtualBox dari sistem resminya. Yang kedua, buat sistem yang ingin diinstal.
Yang ketiga, tetapkan RAM, hard drive, dan pengaturan lainnya sesuai dengan tata cara, dan jalankan matching dan sistem operasinya. VirtualBox siap digunakan. Instalasi Windows 10. Pertama kita buka website-nya yang ada pada gambar dan langsung aja klik download. Yang kedua, pilih create instalasi media, lalu pilih next. Yang ketiga, file akan selesai setelah diproses dan menjadi fresh file exchange disk dan selesai. Instalasi Microsoft Excel. Instalasi Microsoft Excel, kita pertama-tama harus membuka web yang ada pada gambar tersebut, web resminya. Yang kedua, kita klik download, tunggu beberapa saat proses downloadnya. Setelah download, aplikasi siap digunakan. Baik, kita masuk pada pengenalan registry editor atau regedit, yaitu pengaturan sistemnya. Regedit menyimpan pengaturan sistem, aplikasi, dan pengguna. Setiap pengaturan disimpan sebagai kunci dan nilai. Antarmuka berbasis pohon-pohon. Regedit memilih antarmuka berbasis pohon yang memungkinkan Anda untuk menavigasi kunci dan nilai dengan mudah. Regedit adalah regedit kunci dan nilai. Yaitu kita dapat mengedit kunci dan nilai sehingga dengan mengklik kanan dan memilih modify, dan hati-hati saat mengedit karena kesalahan dapat menyebabkan masalah pada sistemnya. Baik, kita masuk pada penggunaannya atau cara-cara mengakses regedit. Yang pertama-tama kita klik Windows R di keyboard, maka akan muncul pada gambar kayak di samping. Lalu kita mengetikkan regedit, lalu klik enter, dan selesai, siap digunakan. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan atau presentasi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kalau ada lebih itu dari Allah Subhanahu wa taala, ada kurang dari saya sendiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.